Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pembelajar hukum Lamin Ilmu Podcast. Selamat datang di episode ke-8. Episode podcast kita kali ini khusus membahas tentang Tropical Studies. Kenapa Tropical Studies? Karena memang bulan September ini adalah bulan Disnatalis Universitas Semula Warman. Maka Lamin Ilmu Podcast menghadirkan episode khusus Tropical Studies yang tayang di setiap bulan, yang tayang selama bulan September ini. Nah, menyambung tema Tropical Studies tersebut, Lamin Ilmu Podcast sudah menghadirkan narasumber yang memang memiliki korelasi dengan Tropical Studies dari segi keilmuan sendiri. Adalah pengampu mata kuliah Hukum Perubahan Iklim, Ibu Rahmawati Al-Hidayah SHLLM. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak ngos-ngosan kayaknya Bu ya. Iya, capek kalau lantai 3. Mungkin nanti bisa kita komunikasikan supaya pindah ke bawah ini. Betul. Ruang podcast. Baik, Ibu Rahmawati Al-Hidayah merupakan dosen pengampu mata kuliah Hukum Perubahan Iklim. Betul. Bu, boleh dong cerita Ibu ini background awalnya bagaimana sehingga bisa menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Semula Warman dan menjadi pengampu mata kuliah Hukum Perubahan Iklim sendiri. Waduh. Berarti bernostalgia di Iya, kita cerita flashbacknya Ibu Rahma ini seperti apa? Baik. Jadi saya itu bergabung di Fakultas Hukum di 2010. 2010. Ya, ketika itu baru lulus di UGM, satu alma mater ya. S2 ya Bu ya? S2 UGM, mengambil minat studi hukum sumber daya alam. Oh, okay. Nah, bergabung di sini dapat mata kuliah yang berkesesuaian dengan itu. Saya ingat sekali pertama itu dapat mata kuliah hukum agraria. Ya, dengan senior-senior gitu kan. Jadi masih anak bawang begitu. Nah, kemudian terjadi perubahan kurikulum di S2 di Fakultas Hukum. Oke. Unmul. Oh, Unmul. Yes. Nah, muncullah mata kuliah hukum perubahan iklim. Salah satu isu yang atau salah satu pembahasannya tentu saja berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Dan alhamdulillah waktu itu pertama kali ini launching mata kuliahnya saya sudah tergabung dalam tim dosen tersebut. Ada beberapa dosen sebenarnya di mata kuliah hukum perubahan iklim ini. Jadi sudah beberapa tahun sangat menikmati mengajar hukum perubahan iklim gitu ya. Karena memang dinamika perubahannya itu sangat luar biasa, sangat cepat. Jadi di Fakultas Hukum Universitas Semula Warman sendiri, Ibu berapa orang berarti tim dosennya? Di awal itu 3. 3. Waktu itu kita dipimpin sama Bapak Dr. Muhammad Mudar. Tapi karena beliau itu fokus di S2, akhirnya ketua timnya menjadi Bu Dr. Haris Retno. Dan sekarang kami bertiga, saya, Bu Dr. Haris Retno, dan Ibu Wiwi Harjanti. Oke. Begitu. Jadi mata kuliah Hukum Perubahan Iklim sendiri memotret aspek hukumnya dari isu perubahan iklim yang seringnya itu dikatakan sebagai isu teknis. Iya. Ya kan, isu orang kehutanan. Iya, betul. Atau isu sains lah ya Bu ya, bukan sosial. Isu lingkungan, sehingga iya betul. Ketika muncul mata kuliah hukum perubahan iklim ini menjadi jagoannya Fakultas Hukum nih gitu kan. Menjadi ciri khas Fakultas Hukum, dan memang kita memotret dari aspek kesiapan kita dalam aspek regulasi, kemudian kebijakan, dan mengantisipasi berbagai macam kemungkinan dari dampak perubahan iklim. Tahun berapa Bu perubahan kurikulum itu? 2015-an kalau nggak salah ya. 2015. Apa kesulitannya Bu ketika harus mengelaborasi ilmu perubahan iklim sendiri yang notabene itu adalah mungkin ilmu orangnya kehutanan, ilmu sains, itu harus dielaborasi menjadi salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum apa Bu? Iya. Jadi akhirnya tuh ketika dapat mata kuliah ini kita belajar lagi kan ya. Walaupun background Ibu sumber daya alam ya Bu. Betul, karena memang isu ini kalau saya lihat di beberapa fakultas tuh jarang, Fakultas Hukum ya jarang ada mata kuliah hukum perubahan iklim. Nah, jadi pada saat dapat mata kuliah ini kita belajar lagi mengenal iklim itu apa begitu. Kemudian mau tidak mau kita membaca referensi yang memang berkaitan dengan sains tadi. Ya. Iya, mau tidak mau. Jadi bukan kesulitan sih kalau menurut saya, tantangan. Yes. Ya, tantangannya adalah kita kembali membaca konsepnya, kemudian melihat, meyakinkan mahasiswa ya
ini barang apa sih perubahan iklim ini gitu. Kenapa kemudian harus dibahas di aspek kebijakan dan aspek hukumnya. Nah, kemudian di dalam proses perkuliahan kita bisa nonton video. Oh ya? Ya, video-video yang memang langsung menceritakan soal proses perubahan iklim dan seterusnya. Bahkan sebelum pandemi itu kami menyewa bioskop Unmul, bukan nyewa, yang meminjam meminjam bioskop Unmul untuk nonton bareng. Karena ternyata film bergenre perubahan iklim itu banyak banget. Ya, mau dokumenter, kemudian fiksi dan seterusnya itu banyak. Jadi menggunakan metode-metode yang bisa ditangkap oleh mahasiswa. Yeah. Lalu juga dalam riset, dalam skripsi, itu ada beberapa mahasiswa yang sudah mengangkat isu perubahan iklim. Ini senang sekali ya. Kalau kita mengampu mata kuliah dan ada mahasiswa yang berminat, betul, dan mengangkat isu ini dalam skripsinya. Nah, di dalam proses ujian itu kita mengundang dosen di luar Fakultas Hukum sebagai dosen kehutanan, sebagai dosen penguji dari luar. Nah, ini bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan ketika kita ingin mengajarkan mata kuliah hukum perubahan iklim itu dengan pendekatan aspek hukumnya begitu. Iya. Jadi memang di Fakultas Hukum sendiri ini merupakan mata kuliah baru di kurikulum 2015 ya Bu ya. Betul. Sebenarnya relate karena pada dasarnya isu perubahan iklim ini kan isu yang kalau dibilang baru tidak juga baru, tapi kalau lama juga enggak gitu. Nah Bu, kan ini isu yang relatif baru, masyarakat sadar betapa besarnya dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Bu, sebenarnya kalau kita kembali ke basic Bu, perubahan iklim itu apa sih Bu sebenarnya? Ini pertanyaan saya di kelas ini. Sebenarnya tadi ada mahasiswa Ibu WhatsApp. Oh, ini sedang ada mata kuliah hukum perubahan iklim ya? Oh ya, semester ini? Semester kemarin, tapi di semester ini kita adakan lagi karena ada beberapa mahasiswa yang ingin ngambil. Oh gitu. Pertanyaan pertama pasti, apa sih perubahan iklim? Iya betul. Apa sih sebenarnya, apa pentingnya gitu kan kita membahas perubahan. Jadi bahasa sederhananya kalau saya sampaikan ke mahasiswa itu, kita sering mengkaitkan iklim itu sama dengan cuaca ya. Ya bahasa awam ya Bu ya. Cuaca hari ini. Betul. Tapi kita nggak bilang iklim hari ini nggak. Karena memang iklim itu adalah perubahan cuaca rata-rata selama kurun waktu yang panjang. Itu yang disebut dengan iklim. Nah jadi ada panas, ada dingin, itu kan ada fasenya yang bisa diukur, itu iklim. Nah, kenapa dia bisa menjadi isu perubahan iklim ketika perubahan rata-rata ini tidak terkontrol, terjadi sesuatu yang mempercepat. Nah, makanya kalau saya sering bilang ke mahasiswa, kita kalau malam ngerasa panas, yang seperti beda dengan biasanya gitu ya. Atau ini sekarang musim hujan ya, biasanya di bulan ber. Ya betul. Tapi ternyata bulan Juli pun sudah mulai hujan. Nah ini penampakan dari perubahan iklim. Jadi perubahan suhu rata-rata panas maupun curah hujan di suatu wilayah dalam kurun masa tertentu. Jadi yang awalnya mungkin iklim tersebut bisa diperkirakan, bulannya bulan panas, kapan bulannya hujan, sekarang jadi amburadul gitu Bu ya kalau bahasa awamnya. Ya bisa menjadi cepat gitu ya. Cepat. Perubahannya tidak bisa diperkirakan karena memang terjadi perubahan yang begitu signifikan. Nah, penyebabnya apa gitu kan? Pertanyaan kemudian apa yang menjadi kenapa bisa yang awalnya bisa diprediksi, yang awalnya sesuai timingnya, apa yang menyebabkan dia menjadi mundur, menjadi cepat, itu apa Bu penyebabnya? Nah, saya jelaskan di kelas itu gini. Perubahan iklim itu ada yang alami. Perubahan iklim itu prosesnya alami. Pasang surut air laut gitu kan. Kemudian panas matahari, lalu pergantian pola-pola yang karena misalnya gunung meletus ya atau tsunami dan seterusnya. Itu adalah pola-pola alami yang memang memungkinkan secara alami terjadi perubahan. Namun ada satu penyebab mengapa sih perubahan iklim itu terjadi adalah karena aktivitas manusia. Nah, yang pertama alami, yang kedua aktivitas manusia. Nah, yang alami ini kan nggak mungkin diintervensi dengan undang-undang. Mana mungkin tiba-tiba gunung meletus mau dijadwalkan, ya nggak mungkin ya. Atau diprediksi misalnya undang-undangnya
bulan begini meletus ya gitu. Nggak mungkin gitu ya. Yang bisa diprediksi kan yang aspek kedua ini ya Bu ya. Ya, yang bisa diintervensi. Intervensi, sorry. Ya itu adalah aktivitas manusia. Nah, ternyata ada aktivitas-aktivitas manusia yang menyebabkan laju perubahan iklim ini terjadi. Kalau di kelas ini saya pakai visualisasi nih. Nanti mungkin bisa kita komunikasikan dengan harus ada layar. Harus ada layar ya. Yang menggambarkan ini loh perubahan iklim gitu. Nah, kemudian dari aktivitas manusia misalnya apa? Terjadi deforestasi hutan. Itu kan aktivitas manusia. Yes. Kemudian penggunaan efek gas rumah kaca. Siapa yang di rumahnya pakai AC? Langsung tersindir. Mis tisu, okay. Ya kan, di mana-mana pakai tisu tuh dari bahan-bahan ini. Aktivitas-aktivitas manusia yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan pada pola panas dan pola hujan tadi. Nah, ini dari aktivitas manusia inilah yang bisa diintervensi. Nah, maka di sini masuklah tentang kebijakan perubahan iklim itu. Dalam skala besar, saya dulu ya. Silakan Bu, mau minum silakan juga. Dalam skala besar berarti kita bisa melihat di kebijakan. Oke. Eksploitasi sumber daya alam. Dibatasi. Yang menyebabkan perubahan iklim. Iya, betul. Berarti tidak ada pembatasan justru. Betul. Ya kan? Jadi kita bertumpu pada tambang, bahan bakar fosil, kendaraan yang dihasilkan dan seterusnya, lampu dan lain-lain. Nah, ini kan membutuhkan industri besar. Ketika aktivitas manusia yang tidak terkontrol, terjadilah lagi perubahan iklim yang besar. Oke, jadi memang sebagian besar yang terjadi saat ini penyebab perubahan iklim ini aktivitas manusia itu. Nah, setelah dicermati, aktivitas manusialah yang kemudian cukup dominan memperparah laju perubahan iklim. Oke. Nah, Bu, tadi Bu mention penyebabnya itu adalah alami dan aktivitas manusia. Terus kemudian Ibu mention juga kalau salah satu aktivitas manusia ini adalah penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi hutan. Betul. Bu, kalau misalnya kita baca-baca, kebetulan juga ini relate dengan mata kuliah yang lain kan, seperti hukum perdagangan internasional, di mana negara-negara maju itu memang sektor industrinya luar biasa sekali, berkembang pesat, Bu. Nah, ada nggak sih Bu perbedaan perlakuan tentang isu perubahan iklim ini bagi negara maju tersebut yang otomatis penggunaan bahan bakar fosilnya lebih besar, otomatis juga pengaruhnya terhadap efek rumah kaca itu semakin besar. Ada nggak sih Bu perbedaan perlakuan gitu? Awalnya iya. Jadi pada saat pertama kali konferensi internasional tentang kerangka kerja perubahan iklim, itu kan dibagi menjadi negara aneks dan negara non-aneks. Negara aneks adalah negara industri. Baik. Negara maju. Negara first country. Ya. Sementara negara non-aneks adalah negara berflower. Mahasiswa pasti ketawa tuh makanya istilahnya. Harus ya. Negara berkembang. Nah, salah satu negara 62 ya. Nah, jadi ketika awal-awal muncul perhatian internasional pada isu perubahan iklim, beban untuk berkontribusi memperbaiki itu diserahkan kepada negara aneks satu. Negara maju. Karena mereka yang karena secara historis mereka adalah negara-negara industri. Betul. Ya kan? Dan menghasilkan karbon dioksida karbon ya, yang mengakibatkan lapisan ozon bolong gitu intinya. Nah, akhirnya kebijakan-kebijakan diserahkan kepada negara maju atau negara industri tadi. Jadi kalau tadi ditanya apakah ada perbedaan perlakuan, awalnya iya. Jadi beban itu diserahkan kepada negara maju sampai sekarang. Kemudian berubah dalam perkembangannya, negara maju juga merasa, loh kok kami aja sih yang dibebankan ini gitu. Jangan salah gitu, aktivitas di negara berflower itu juga sama gitu. Misalnya hutannya rusak itu kan juga menghasilkan karbon yang besar dari aktivitas kalian. Jadi kami ingin ada perlakuan yang sama sesuai dengan kapasitas. Nah, terakhir di perjanjian Paris lah kemudian muncul kesepakatan untuk sama-sama nih dibebankan kepada negara, baik negara maju maupun negara berkembang, sesuai dengan kapasitas negara tersebut.
Jadi begitu, secara perkembangannya terjadi perbedaan ya di awal-awal pembebanan beban itu, tapi kemudian di perkembangannya sudah seimbang. Ya, sudah coba diseimbangkan dan itu menjadi win-win solution. Nah, tetapi di situ juga menjadi masalah gitu ya kalau menurut saya, karena apa ya? Kalau kita bicara apa namanya? Bagaimana negara maju itu ingin mengendalikan negara berkembang itu kan pasti muncul ya. Ego, rasa untuk mengendalikan negara yang lain. Betul. Nah, jadi di sini juga kalau saya bilang di kelas tuh teori konspirasi. Mahasiswa suka tuh dengar konspirasi. Makanya suka saya pancing-pancing gitu. Dalam bicara dalam konteks teori konspirasi, tidak mungkin suatu negara itu ingin mengambil kebijakan yang merugikan dirinya. Nah, maka hegemoni, dari tadi saya mau bilang, hegemoni negara maju terhadap negara berkembang ini cukup dirasakan gitu. Dengan hak istimewa mereka gitu kan, atau mereka juga meminta negara berkembang untuk mengambil peran dalam isu perubahan iklim dan mereka nyiapin dana. Jadi seolah-olah gimana ya? Aku punya uang, ya tolong kerja. Nah itu kasarnya mau kayak gitu, tapi mencari bahasanya. Iya, jadi kan seolah-olah saya punya duit nih, saya punya dana. Kalian tolong jaga, nanti kami kasih uang gitu. Itu gimana ya rasanya? Iya. Kayak mentalnya tuh mental pekerja, mental bos gitu ya. Bos sih kan. Jadi seolah-olah hegemoni itu juga ingin dimunculkan dalam konteks isu perubahan iklim. Bu, kita udah lihat sebenarnya isu perubahan iklim ini sudah lama dibawa kan. Kita tahu yang awalnya dari Earth Summit kalau saya nggak salah, dari deklarasi Stockholm yang pertama itu sudah mulai muncul isu perubahan iklim, kemudian diteruskan dengan protokol Kyoto, Earth Summit akhirnya menciptakan UNFCCC, dan akhirnya sekarang KTT Bumi Earth Summit itu menghasilkan UNFCCC, kemudian ada protokol Kyoto tahun 97 dan akhirnya sekarang ke Paris Agreement tahun 2015. Nah, serangkaian regulasi-regulasi yang sudah disepakati ini, Bu, kira-kira menguntungkan nggak, terutama untuk kita dulu deh, menguntungkan apa nggak kalau kita ikut berperan aktif dalam terlaksananya cita-cita rangkaian regulasi internasional ini. Baik, kalau saya ingin memudahkan penjelasan tentang isu perubahan iklim ini menjadi 3 aspek ya. Ada kebijakan internasional, ada kebijakan nasional, dan ada kebijakan lokal. Nah, kita bisa kuliti satu-satu. Nah, di kebijakan internasional tadi yang seperti Mbak Grace sampaikan, sebenarnya kan isu perubahan iklim ini anak dari isu lingkungan. Iya, nah, awalnya kan isu lingkungan tuh. Betul. Nah, lalu kemudian terjadi peristiwa yang membuka mata dunia untuk kita harus fokus nih ke isu perubahan iklim. Waktu itu di Amerika terjadi kebakaran hutan gitu ya. Lalu ditemukan lapisan ozon yang bolong. Nah, ini akhirnya didesak PBB untuk melakukan tindakan yang akan mengikat negara-negara yang ada di dunia. Nah, lahirlah tahun 92 itu hasil dari KTT Rio, KTT Bumi, UNFCCC, United Nations Framework for Climate Change. Nah, atau kerangka kerja dari isu perubahan iklim. Nah, 2 tahun kemudian di tahun 94 berlaku. Karena kan Mbak tahu sendiri ya, kalau konvensi itu nggak bisa langsung berlaku. Di dok hari ini disetujui hari ini nggak bisa. Ya. Harus ada berapa perlakuan, berapa negara yang berapa negara menyetujui siap perjanjian itu. 2 tahun kemudian berlaku. Lalu hal penting adalah mereka bersepakat mengadakan konferensi setiap tahun yang namanya Conference of Party. Jadi pertemuan para pihak setiap tahun, Mbak Grace. Setiap tahun khusus untuk isu perubahan iklim. Luar biasa. Fokus sebenarnya, atensi masyarakat global sebenarnya fokus ya, Bu, kalau kita lihat dari keseriusan itu. Tapi tadi hegemoni jangan bisa dilupakan. Nah, di situ ya. Itu menariknya, Bu, poinnya. Ya, jadi setiap tahun tuh berkumpul memutuskan kebijakan-kebijakan apa yang mau kita ambil. Ini sudah panas, ini sudah meningkat misalnya kan. Efek gas rumah kaca sudah meningkat dan seterusnya. Nah, lalu dari serangkaian Conference of Parties selama
Tiap tahun itu para pihak ada 3 kebijakan penting internasional. Muncul yang namanya Protokol Kyoto tahun 97, lalu UNFCCC tadi, lalu Protokol Kyoto, dan yang ketiga adalah Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Nah, di Perjanjian Paris ini itu yang saya bilang tadi, menjadi momentum bahwa semua negara ini harus sama-sama bertanggung jawab. Nah, tapi di serangkaian tahun demi tahun itu ada juga beberapa poin penting, misalnya Bali Action Plan gitu kan. Kemudian ada kebijakan REDD, kebijakan REDD Plus. Nah, itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikontrol oleh negara-negara maju di bawah kesepakatan platform PBB dan kesepakatan bersama itu. Lalu kalau ditanya apakah ada keuntungan bagi Indonesia, nah kita potret aspek yang kedua. Dari skop nasional, hukum nasional. Ya, jadi kita lihat kebijakan nasionalnya apa. Nah, ternyata kalau kita lihat komitmen Indonesia dalam isu perubahan iklim cukup penting. Cukup responsif. Semua konvensi ini diratifikasi. Ya, UNFCCC diratifikasi, lalu Protokol Kyoto dan Paris Agreement atau Perjanjian Paris ini. Ini semua diratifikasi oleh Indonesia. Artinya Indonesia ingin mengambil peran di sana. Nah, jika ingin mengambil peran berarti kan ingin keuntungan nih. Apakah itu kemudian keuntungan dalam konteks memperbaiki lingkungan, kemudian memperbaiki menahan laju perubahan iklim dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari skema-skema Protokol Kyoto misalnya dengan 3 skema ya, CDM, lalu kemudian carbon trading dan seterusnya, memang ada beberapa yang berhasil di Indonesia. Ada yang berhasil. Namun ada pula memunculkan permasalahan baru. Misalnya dalam konteks masyarakat adat yang memang mereka berada di sekitar hutan, ketika mereka betul menjaga hutannya, pertanyaan berikutnya adalah apakah mereka bisa disebut sebagai subjek dalam perjanjian internasional? Misalnya. Jadi ada permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Padahal mereka yang dirugikan. Betul. Ya kan? Atau mereka yang menjaga hutan sehingga menahan laju naiknya karbon misalnya. Tetapi dalam konteks perjanjian mereka tidak bisa maju sebagai subjek. Nah, ini kan masalah-masalah hukum yang kita bahas lagi perubahan iklim. Nah, kalau yang teknisnya orang kehutanannya itu kan pasti bicara bagaimana nih rehabilitasi hutannya gitu kan, bagaimana perhitungan karbonnya itu kan semua ada hitung-hitungannya. Nah, tapi kalau kita melihat dalam aspek apakah semua pihak kemudian semua kegiatan-kegiatan untuk mengatasi isu perubahan iklim ini sudah legal di mata kebijakan. Nah, ini yang juga penting untuk dipotret. Nah, sehingga kalau muncul lagi ke lapisan yang ketiga, kebijakan lokal, kita bisa lihat nanti kebijakan-kebijakan daerah itu sudah responsif nggak terhadap isu perubahan iklim. Nah, tapi kalau ditanya apakah ada hal positif yang bisa diambil, ya pasti. Terbukti kita punya rencana aksi nasional gas rumah kaca yang di breakdown di daerah dengan rencana aksi daerah gas rumah kaca. Nah, itu masing-masing daerah itu harus mempersiapkan bagaimana peta mitigasi, peta adaptasi dari isu perubahan iklim untuk menurunkan efek gas rumah kaca itu. Jadi dari satu sisi pasti adalah hal positifnya, begitu. Iya. Jadi bisa diambil bahwa memang pada dasarnya negara kita responsif ya, Bu, terhadap isu perubahan iklim. Sangat responsif. Dilihat dari kecepatan mereka meratifikasi regulasi-regulasi internasional ini. Bahkan kalau saya lihat perjanjian Paris di TOK 2015, 2016 undang-undangnya udah lahir. Ini membuktikan kalau memang pemerintah kita responsif, tinggal bagaimana penerapannya di daerah. Penerapannya di daerah sendiri, Bu, di Kalimantan gimana, Bu? Di Kalimantan Timur terutama. Apa yang kebijakan-kebijakan apa yang dihadirkan oleh pemerintah daerah yang sekiranya mensupport isu perubahan iklim ini? Kita bisa mulai melihat di RPJMD. Rencana jangka menengah daerah. Ya. Apakah rencana pembangunan ya? Apakah kemudian isu perubahan iklim disebut
ya dimention atau dianggap sebuah hal yang penting. Nah ternyata kalau kita lihat ada. Jadi ini sudah cukup mendapatkan perhatian dari Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan setahu saya Gubernur Kaltim itu salah satu yang ikut hadir dalam perjanjian dalam pertemuan para pihak COP itu di di beberapa kesempatan. Kalau nggak salah di Jerman apa di Polandia waktu itu pernah ikut dengan Gubernur Kaltara waktu itu. Nah jadi kalau dilihat dari komitmen ada. Nah lalu lihat di pengaturan pemanfaatan ruangnya. Kita sudah punya peraturan daerah atau RT/RW, peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang dan tata wilayah. Kita bisa klarifikasi di situ. Apakah komitmen untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga derasnya kerusakan dari akibat perubahan iklim itu tertuang dalam peraturan daerah, tertuang dalam pemanfaatan ruang. Kita bisa sama-sama melihat itu. Berikutnya dari aspek kesiapan daerah, kita juga sudah punya Dewan Daerah Perubahan Iklim. Dewan Daerah Perubahan Iklim. Tuh. Kalau kita buka websitenya itu beberapa contoh-contoh proyek dan program kegiatan dari mereka sudah cukup banyak di Kaltim. Ada Kampung Iklim. Di mana, Bu? Di daerah Mahulu, Kubar, dan di beberapa daerah di kabupaten kota lah kalau tidak salah. Itu beberapa contoh proyek Kampung Iklim. Lalu restorasi mangrove dan seterusnya. Itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Termasuk tadi saya bilang dokumen-dokumen tentang rencana aksi daerah itu sudah siap di Kaltim. Nah, tapi kalau kita coba klarifikasi dalam bentuk kebijakan lokal, ternyata ada yang tidak sinkron kalau menurut saya. Contoh deh, isu kalau nonton berita Mbak Grace di sosial media cukup ramai tentang DPRD Kutim yang sidak ke pertambangan kars. Oke, ya betul. Ikut ya? Betul, Bu. Yang ternyata di sana lebih banyak orang tidak bisa bahasa Indonesia. Nggak boleh sebut merek. Oke, baiklah. Lalu dia menggunakan visa turis ya kalau tidak salah, wisata, bukan pekerja. Nah, padahal dalam konteks isu perubahan iklim, kars itu kan harusnya dijaga, dilindungi. Iya, karena memang ini juga mata kuliah kita ini di pertambangan ada, di isu perubahan iklim juga ada. Kars sebagai sebuah ekosistem yang menjaga air, dia menyerap air. Kars ini ekosistem yang seperti apa sih, Bu, sampai sedemikian dia berpengaruhnya pada isu perubahan iklim? Dia ini sebagai penyangga. Kalau bahasanya teman-teman itu dia seperti spons yang menyerap air. Nah artinya kalau ini dirusak apa yang terjadi? Habis dong. Kita nggak punya cadangan air, kan? Maksudnya begitu. Nah, tapi kalau kita kemudian klarifikasi dari data 1,8 juta bentang kars Berau Kutim saja itu sekitar 1,8 juta. Nah, tetapi kemudian daerah atau beberapa berita yang saya baca itu kemudian mengatakan kars Kaltim hanya 1,1 juta. Dan yang dilindungi adalah sekitar 375-an atau sekitar 400 hektar lah. Jauh sekali. Nah, artinya sisanya ini kan boleh dipakai untuk industri. Betul. Nah, apakah ini relate, nyambung atau berkorelasi dengan komitmen isu perubahan iklim? Nah, ini juga penting untuk kita renungi. Betul. Untuk kita lihat bersama-sama ya, Bu ya. Betul. Jadi kalau kita nggak bisa boleh menyalahkan juga kan, tapi kita renungkan sama-sama nih. Ada yang salah nih dengan kebijakan kita. Kalau data 1,1 benar gitu ya, padahal kita juga punya data 1,8 itu hanya Berau Kutim. Artinya kita punya lebih dari 3 juta kalau misalnya sekaltim, kalau bicara bentang kars. Dan ini kalau dibuka data lagi tentang kebutuhan semen, kita tuh surplus sampai 3 tahun ke depan. Artinya kalau dikatakan bahwa ini adalah untuk kepentingan investasi, ini untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, kalau menurut saya kurang. Apalah gunanya kesejahteraan dan kepentingan rakyat itu jika kita mengalami yang namanya
kerugian lingkungan yang jauh lebih besar. Yang mungkin tidak sekarang kita rasakan kerugian tersebut, tapi mana generasi berikutnya. Jadi kalau kita bicara valuasi, hitung-hitungannya lagi kan, valuasi ekonomi, berapa sih yang kita dapatkan? Iya, betul. Dari tambang ini, betul. Dari kars ini, sementara berapa kerugian yang kita peroleh dari isu lingkungannya. Nah, ini saya kira harus juga sama-sama kita renungkan. Di samping tadi respon daerah cukup baik dengan komitmennya, harus juga ditunjang dengan sama-sama melihat bahwa alam yang telah diberikan ini juga titipan. Harus dijaga gitu. Ini adalah titipan kalau bahasnya tadi. Dan memang itu tergantung kebijakan yang kita ambil sekarang. Jangan sampai kemudian kebijakan kita itu lebih pro pada investasi, lebih pro pada industri. Ya kalau bahasanya itu lebih pro pada kapitalis, pada para pemilik modal. Iya, betul. Yang mana kalau dalam Kaltim ini kita dengar isu oligarki. Nah, ini kan sesuatu yang sensitif nih kalau kita kuliti sekarang. Kepentingan siapa yang berada di balik ini. Nah, artinya kepentingan kapitalis, kepentingan pemilik modal di balik kebijakan-kebijakan ini, meskipun dia sudah punya komitmen terhadap perubahan iklim, menjadi sia-sia dong. Karena kemudian pengelolaan sumber daya alam kita tidak sesuai dengan apa yang kemudian kita inginkan begitu. Oke. Menarik ya Bu ya. Bagaimana implementasi dari usaha komitmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelumnya. Bu, saya mau geser ke isu tadi Ibu sempat mention ada beberapa program yang sebenarnya diberikan oleh negara-negara maju untuk menjadi PR bagi negara-negara berkembang. Ada CDM, Clean Development Mechanism, kemudian ada RDD, dan kemudian berkembang menjadi RDD+. Nah, ini skemanya itu bagaimana sih Bu sebenarnya untuk negara kita sendiri? Poin plus minusnya apa? Ikut sertaan kita dalam program-program yang Jadi kalau dulu namanya RED, Reduction Emission Deforestation, kemudian berkembang menjadi REDD. Reduction, Emission, Deforestation, and Degradation, tambah degradasi. Lalu ada plusnya sekarang, REDD+. Jadi namanya jadi panjang. Jadi mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi plus nilai lingkungan yang terkandungnya. Nah, singkatnya tuh gini, ini hitung-hitungannya orang kehutanan ya, dia bisa menilai bahwa misalnya hutannya rusak, ada 2 juta hektar yang rusak. Jika negara berkomitmen menurunkan degradasi dan deforestasi ini, menjaga hutan tersebut, justru dia rusak. Dia rusak dulu. Oh, sudah rusak dulu. Oke, baik. Ada 2 juta lahan yang rusak. Dia berkomitmen 1 jutanya itu nanti dia perbaiki ya dari deforestasi dan degradasi ini dan nilai lingkungannya, maka nanti dihitung berapa karbon yang dihasilkan, berapa nilainya, nanti dia dapat dana. Singkatnya begitu. Berapa karbon yang bisa dijaga, maka itu akan dibayar. Diuangin. Singkatnya gitulah pola ini. Nah, dan memang di beberapa wilayah yang saya katakan tadi ada yang berhasil. Saya sempat nanya tuh ke teman dosen itu yang di kehutanan, Pak, ada nggak success story? Yes, betul. Dari biasanya kan kita yang enak-enak dulu mau dengarkan Bu success story dari konsep ini kayak gitu. Success story dari pola ini, kata beliau ada itu di Malaysia. Dia mencontohkan Malaysia. Kemudian pola ini juga pernah coba diterapkan di Aceh dan beberapa wilayah. Kaltim pernah nggak Bu? Nah, Kaltim itu waktu kemarin ketemu dengan yang langsung kesana ya, yang langsung teknis itu juga pernah, tapi bukan dengan pola negara ke negara, tetapi perusahaan. Ya, dia sudah bisa memberikan reward lah ya dari, kalau bahasa kita ya carbon trading tadi. Meskipun memang REDD dengan carbon trading dua hal yang berbeda. Jadi banyak sekali mekanisme dan programnya demi mengurangi. Nah, lalu tadi kalau ditanya sudah ada nggak yang di Kaltim? Nah, betul. Ini mahasiswa bimbingan kami, Pak Dr. Muhammad Mudar dan saya itu ada mengambil isu perubahan iklim itu dari aspek objeknya. Ya, maksudnya objeknya apa nih Bu?
makanya karbon itu kan sesuatu yang tidak bisa dipegang, bahasa itu ya, sesuatu yang kayak nampak itu gitu. gimana dalam konteks hukumnya dia dijadikan sebagai objek untuk di perjualbelikan dan seterusnya. Nah, itu di situ saya dapat informasi ternyata skema-skema ini sering digunakan gitu. Untuk menghitung jumlah karbon dan seterusnya itu ada ilmunya sendiri gitu. Tapi kita sebagai orang hukum yang mempersiapkan perangkat hukumnya gitu supaya memang peristiwa-peristiwa itu memang legal gitu. Memang terjadi sah gitu ya. Memang karbon itu bisa diperjualbelikan gitu. Iya, dan di situ juga didapat karbon itu bisa dipegang gitu. Oh. Gitu. Oh iya. Kelihatan itu zatnya gitu. Gitu ya. Iya, jadi memang sebenarnya kalau dibilang usaha-usaha dalam usaha-usaha dalam mencoba untuk mengurangi dampak iklim ini kan memang sudah, kalau dari yang Ibu sampaikan tadi memang lumayan komprehensif, dari skema internasional, nasional hingga ke lokal. Bu, dari sekian skema ini Bu, kira-kira menurut Ibu pandangan sebagai dosen hukum perubahan iklim, kira-kira bisa nggak sih Bu memperlambat kerusakan iklim ini Bu? Tergantung dari kebijakan, semua elemen lah, semuanya berpengaruh. Kita sebagai masyarakat juga paling tidak memiliki andil kan dalam pola hidup kita, pola konsumsi, kemudian perhatian terhadap kondisi lingkungan. Tetapi yang tidak kalah penting dari semua itu adalah kebijakan nasional dan kebijakan lokal. Kalau saya sih ingin bilang gini, sudah saatnya kita tuh mandiri dalam hal mengambil kebijakan untuk diri kita gitu ya. Meskipun memang pergaulan internasional tidak boleh dilupakan. Mbak Grace tahu sendiri ya bagaimana sih pola hubungan internasional kita. Tetapi maksud saya ketergantungan kita kepada asing, investasi, negara-negara Aneks 1 itu juga harus kita evaluasi. Kalau dikatakan bahwa kita tidak bisa berpindah dari energi fosil kepada energi terbarukan, apakah benar gitu? Bahwa itu berarti bahwa kita mengamini eksploitasi sumber daya di seluruh wilayah di Indonesia, di seluruh wilayah di Kaltim misalnya. Apakah benar kebutuhan dalam negeri, kebutuhan nasional dan kebutuhan lokal itu tidak cukup hanya dengan misalnya di beberapa titik saja? Apakah memang harus semuanya? Nah, ini juga hal yang menurut saya paling penting gitu. Ya jangan sampai kemudian, kalau saya bilangnya sih kebijakan itu tuh ramah dengan investasi, ramah dengan pemilik modal, ramah dengan kapitalisme, sehingga kemudian kita lupa bahwa ada hal penting yang apa tujuan sebenarnya dari hal ini. Kegiatan. Nah, kalau kemudian kebijakan kita itu masih bertumpu pada sumber daya alam tanpa batas gitu kan, meskipun di dalam dokumen-dokumen dikatakan 2030 itu harus berubah misalnya semuanya. Betul. Tapi apakah harus menunggu 2030 gitu kan sampai kemudian kebijakan kita berubah? Kenapa tidak dari sekarang kita melakukan adaptasi kebijakan? Lakukanlah perubahan kalau dalam tingkat lokal misalnya di RT RW. Lihatlah pemanfaatan ruangnya. Apakah kemudian pemanfaatan ruangnya lebih banyak pada eksploitasi sumber daya alam, batu bara gitu ya, migas dan seterusnya, atau kita sudah ramah terhadap kenapa kita nggak buka pertanian skala besar gitu kan, perkebunan skala luas yang itu ramah terhadap lingkungan gitu. Jadi tadi apakah dari serangkaian skema-skema dan pola-pola ini mampu mengatasi perubahan iklim? Ya belum tentu. Kalau tidak sinergi dengan atau tidak berkorelasi dengan kebijakan-kebijakan ketergantungan ekonomi kita kepada sumber daya alam. Nah, ini yang harus betul-betul direspon. Nah, ada yang salah dalam tata kelola sumber daya alam kita, itu harus dicari salahnya di mana, lalu kemudian kita ganti dengan cara pandang yang baru. Dievaluasi yang memang bisa menjaga, paling tidak mengurangi lah ya Bu ya, laju dari kerusakan lingkungan ini secara umum. Betul. Karena tadi saya sudah contohkan ya, bagaimana kita ternyata sudah punya komitmen yang tinggi dari skala daerah, tapi di sisi lain implementasinya, pemberian izin pada tambang kars yang sangat berkaitan dengan perubahan iklim itu tidak sama dengan komitmen yang telah
munculkan tadi. Jangan sampai janji palsu atau janji manis gitu. Iyalah. Oke Bu, singkat Bu, closing statement. Sebenarnya kalau mau digali lagi sebenarnya menarik sekali isu ini, sungguh menarik. Cuman aplikasinya paling tidak apa Bu yang bisa bisa ini disebut sebagai closing statement dari Ibu sendiri. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan paling tidak kan demi mengurangi lajunya perubahan iklim ini, paling tidak ya dari kalangan kita sendiri sebagai individu, mahasiswa, dosen, universitas, apa yang bisa kita bantu lah istilahnya si pembuat kebijakan dan si penjalan kebijakan ini. Baik, dalam konteks hari ini Tropical Studies, dalam rangka Ibis Natalis Universitas Mula Warman, saya kira peran akademisi cukup penting ya dalam memberikan rumusan-rumusan langkah-langkah yang baik yang dapat dilakukan untuk mengambil kebijakan. Fakultas Kehutanan sudah mempeloporinya, Fakultas Pertanian gitu ya, kemudian Fakultas Hukum saya kira bisa memberikan hasil-hasil penelitian dan riset mereka yang nanti akan memberikan rekomendasi gitu bagi pengambil kebijakan bahwa ini loh langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah saya kira ini akan lebih bermanfaat gitu ya. Ngebayangin lebih konkret, misalnya ada penelitian kolaborasi ya, kemudian Unmul menjadi pionirnya nih dalam isu tropical studies yang menjadi PIP-nya Unmul kan? Betul sekali. Ya, kemudian menjadi isu dalam pelaksanaan Tridharma di Universitas Mula Warman. Saya kira itu akan sangat dinamis dan sangat memberikan hal yang baru, kontribusi akademisi bagi kebijakan. Yang kedua, tentu saja dalam konteks pembelajaran dengan mahasiswa, ya kan isu perubahan iklim ini tidak boleh hanya dikaji dalam aspek teori, tapi bagaimana kita juga memotret di realita-realita fakta-fakta kebijakan atau politik hukum yang terjadi di masyarakat. Nah, yang terakhir, tentu saja kampanye-kampanye ke tengah masyarakat untuk sama-sama peduli pada isu perubahan iklim juga harus dilakukan. Jadi, singkatnya Universitas Mula Warman tuh ternyata memiliki peran yang sangat strategis, sangat besar untuk memberikan rekomendasi strategis dalam isu perubahan iklim. Wadahnya dari akademis dulu ya Bu ya. Dosen melakukan penelitian, berkolaborasi, ditunjang dengan penelitian-penelitian yang dilakukan mahasiswa yang sama-sama istilahnya mengawal benar nggak kesesuaian antara teori-teori yang dicita-citakan oleh regulasi-regulasi nasional, internasional, bagaimana pengimplementasiannya di lapangan. Memang perlu kerja tim di akademis. Bahasa singkatnya Tridharma perguruan tinggi itu bisa kita lakukan. Betul. Di balik isu perubahan iklim. Oke. Baik, menarik sekali ya Bu Rahma mengenai isu perubahan iklim sendiri, dan memang ini relate sekali juga dengan isu PIP-nya Universitas Mula Warman tentang Tropical Studies. Terima kasih banyak Bu Rahma. Semoga pertemuan kita, semoga episode Lamin Ilmu Podcast hari ini memberikan manfaat tidak hanya bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah hukum perubahan iklim, tapi juga bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya isu perubahan iklim dari segi regulasi maupun implementasinya di masyarakat sendiri. Terima kasih banyak Bu Rahma. Sama-sama. Ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Baik, terima kasih teman-teman belajar hukum. Demikian podcast kita hari ini, podcast edisi ke-8 mengenai hukum perubahan iklim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.